Halo semua, selamat datang di Belajar IPA Channel bersama saya, Kak Tiara. Persamaan pada lensa. Jadi, pada lensa cembung dan lensa cekung itu sama-sama menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Yang mana pada lensa cembung itu bernilai positif, sementara pada lensa cekung bernilai negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, karena bergantung pada sifatnya menyebarkan atau mengumpulkan gitu ya. Fokus aktifnya di depan apa di belakang lensa. Persamaan perbesaran lensa M dituliskan sama dengan nilai mutlak dari H aksen per H sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Yang mana H aksen, kalau aksen ada aksennya itu berarti bayangan. H itu tinggi, berarti tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Nilai mutlaknya. Terus S aksen per S. Kalau ada aksennya berarti bayangan. Berarti S itu apa? Jarak bayangan ke lensa. Terus S ini jarak benda ke lensa, gitu ya. Di S itu jarak. Kalau ini jarak benda, kalau ini jarak bayangan. H itu tinggi, ini tinggi benda, ini tinggi bayangan. Jadi bisa menggunakan salah satu dari ini ya, H aja atau S aja. Atau dua-duanya. Bergantung pada yang diketahui di soalnya itu apa. Lanjut, kekuatan lensa D sama dengan 1/f. Yang mana F itu dalam satuannya meter, terus dioptrinya nanti satuannya dioptri. Contoh soal. Nah, nggak afdol nih kalau semisal nggak latihan. Nggak ada contohnya. Yo, sebuah lensa cembung memiliki titik fokus F-nya 15 cm. Diletakkan pada jarak S kan, jarak 20, berarti S 20 cm diketahui ya. Ditanyakan apa ini? Di manakan letak bayangan? S aksen, letak bayangan ya. Berapakah perbesarannya? M. Dan bagaimana sifat bayangan yang dibentuk? Oke, kita belajar bersama. Letak bayangan S aksen. Tadi kan udah saya jelaskan bahwa rumusnya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, dimasuk-masukkan aja. Oh, F-nya udah diketahui, berarti F-nya diisi 15. S-nya sudah diketahui 20, diisi 20. Karena satuannya sama-sama senti nih, berarti nggak usah disederhanakan lagi. Misalnya kalau semisal di sini masih ada satuannya beda satuan. Oh, ini meter, ini sentimeter. Ya udah, kalian sederhanakan. Mau jadikan meter apa sentimeter gitu ya. Tinggal ini nanti satuannya sama. Kalau di sini meter, ya sini meter. Kalau di sini meter semua, ya nanti endingnya S aksennya meter. Kalau di sini sentimeter semua, ya nanti endingnya S aksennya juga sentimeter, gitu ya. Dimasuk-masukkan udah. Ini kan ketemu kayak gini. 1/15, ini 1/20. 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Karena yang mau dicari S aksennya aja, maka di sini pindah ruas. Karena di sini kan ini kan penjumlahan, dipindah ruas dari sini, ini dikurangi kan, jadi 1/15 dikurangi 1/20 sama dengan 1/S aksen. Ini kan 15 sama 20 kan penyebutnya beda, kita samakan dulu nih, mau kelipatan berapa. Oh, kalau 30 kan nggak bisa, berarti 60 lah, 45 juga nggak bisa, berarti 60 kan. 60 dibagi 15, berapa? 4. Dikali 1, 1. Ini karena pengurangan, maka di sini kurang. 60 bagi 2, 3 kan. 3 kali 1, 3. Berarti 4 dikurangi 3 per 60 sama dengan 1/S aksen. S aksen sama dengan, oh ini saya langsung ya. Jadi 4 kurangi 3 kan sama dengan 1. Jadi 1/60. 1/60 sama dengan 1/S aksen. Kan itu kan 1/S aksen, berarti tinggal dibalik aja kan. S aksen sama dengan 60/1 sama dengan 60. Paham nggak ini di endingnya? Coba tak tulis coba. Ini kan langsung 1/60 sama dengan 1/S aksen. Kita kalikan silang aja, sebenarnya langsung bisa. S aksen sama dengan 60 gitu. Ini kan kali silang bisa, ini kali silang bisa. Pertama bisa dikalikan S aksen sama dengan 60, atau
1 kali S aksen sama dengan 60 kali 1, 1. Berarti S aksen sama dengan 60. Langsung juga bisa kan. Nah, kalau ini kan 1/60 sama dengan 1 per S aksen. Nah, kan yang kita carikan mukanya S aksen, bukan per S aksen gitu loh. Makanya kalau S aksen tinggal dibalik aja 60 per 1 sama dengan 60 cm. Itu ya, paham ya? Oke, lanjut. Perbesaran bayangan. Karena yang diketahui adalah S dan S aksen, maka kita pakai S aksen dan S aja ya. M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. S aksen jarak bayangannya adalah 60 cm, sementara S jarak bendanya adalah 20. 6 bagi coret-coret, 6 bagi 2, 3. Nilai mutlaknya 3, berarti perbesaran bayangannya 3 kali. 3 kali lipat lebih besar. Lanjut, sifat bayangan. Sifat bayangan. Karena fokus lensanya kan 15, terus jarak bendanya kan 20. Berarti kurang dari 2F. Kalau 2F kan berarti 30 kan, 15 kali 2, 30. Berarti dia kurang dari 2F. Sehingga benda di ruang 2. Menurut dalil S-Batch, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, apabila benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Dari 2 ke 3 diperbesar kan. Memiliki sifat bayangan nyata terbalik karena dia terletak di belakang lensa cembung. Gitu. Ini paham ya, kenapa kok dia kurang dari 2F? Karena fokusnya aja 15, kalau 2F kan 30, ya 30 kan, nah 20 kan kurang dari 30, maka dia kurang dari 2F, terletak di ruang 2, gitu. Ini benda bayangan, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, dari 2 ke 3 diperbesar, maka bersifat nyata terbalik diperbesar. Kenapa nyata terbalik? Karena dia ada di belakang lensa cembung, nyata terbalik gitu. Kalau nyata itu pasti terbalik gitu loh, ya. Oke, berikutnya contoh soal nomor 2, yaitu mengenai lensa cekung. Sebuah lensa cekung memiliki titik fokus 24 cm jika benda diletakkan pada jarak 8 cm. Di manakah letak bayangan benda? Berapakah perbesaran bayangan dan bagaimana sifat bayangan yang dibentuk? Oke, jadi diketahui fokus sama dengan 24 cm. Nah, ingat pada lensa cekung, fokus itu memiliki nilai negatif, maka di sini kita langsung tuliskan fokusnya sama dengan minus 24 cm. Jadi, biasanya di soal itu tidak diketahui, tidak terdapat minus 24 cm, tapi hanya diketahui lensa cekung. Itu merupakan salah satu contoh jebakan, supaya kita bisa mikir juga ya bahwa oh ini lensa apa nih, cekung apa cembung. Kalau cekung berarti ingat fokusnya adalah bernilai negatif. Dengan S atau jarak benda ada pada jarak 8 cm. Senti tidak perlu disamakan sama-sama senti, ditanya adalah S aksen, letak bayangan, perbesaran bayangan atau M, dan sifat bayangan yang terbentuk. Oke. Letak bayangan atau S aksen. 1/F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per, tinggal dimasukkan saja kan, F-nya minus 24 sama dengan 1 per 8. S-nya, karena ini S-nya 8, maka dimasukkan sehingga menjadi 1 per 8 ditambah 1 per S aksen. Dipindahkan ruas, sehingga karena ini plus dipindahkan ruas menjadi minus 1 per 8 sama dengan 1 per S aksen. Nah, ini penyebutnya belum sama ya, sehingga kita samakan dulu penyebutnya. 24 dibagi minus 24 sama dengan minus 1. Minus 1 kali 1, minus 1. Dikurangi 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Dikurangi ya 3. Sehingga min 1 min 3 per 24 sama dengan 1 per S aksen. Karena yang ditanyakan adalah S aksen saja, bukan 1 per S aksen, maka kita jadikan dulu nih S aksen. Nah, kalau gini kan berarti min 4 per 24 kan, sama dengan 1 per S aksen. Nah, kalau min 1, min 3 sama dengan min 4 per 24 sama dengan 1 per S aksen. Ini baru 1 per S aksen, kita cari S aksen. Maka kita bisa balik ya, jadi S aksen sama dengan 24 dibagi minus 4 sama dengan min 6 cm. Sampai sini dulu paham S aksennya?
Oke, lanjut. Perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S. Kita ketahui bahwa tadi sudah menghitung S aksennya adalah minus 6 dengan S diketahui 8. Sehingga M sama dengan nilai mutlak dari negatif 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. Karena negatif, di nilai mutlak jadinya positif ya, 0,75. 0,75 berarti dia itu tidak nyampe 1 perbesaran bayangan ya, berarti dia diperkecil. Gitu tandanya. Itu artinya ya. Sifat bayangan. Kalau ditanyakan sifat bayangan lensa cekung itu yang paling gampang ya, karena dia sudah tidak perlu kita analisis lagi menggunakan delta H patch. Karena kalau lensa cekung itu dia selalu akan menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil dan terletak di depan lensa. Oke? Oke. Untuk menambah pemahaman kalian, supaya kalian bisa berlatih, silahkan kerjakan soal berikut ini. Ya, dikerjakan sebisanya. Jadi di pause dulu videonya ini selama 20 menit, kalian kerjakan di selembar kertas. Setelah itu, setelah kalian mencoba, akan Kak Tiara berikan jawabannya. Tapi dicoba dulu ya, supaya paham. Kalau kalian coba kan kalian jadi paham, oh ternyata aku salah di sini. Apa sih yang membuat aku salah gitu? Kita evaluasi, kita belajar bersama-sama. Tapi kalau kalian tidak mau coba kan, ya kalian tidak tahu kemampuan kalian, udah paham apa belum gitu ya. Di pause dulu, ditunggu 20 menit. Silahkan kerjakan. Oke, feedback dari soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi ya, 2 soal tadi ya. Yuk, soal pertama. Jadi ini jawabannya soal pertama. Diketahui F-nya 15, S-nya 20, ditanya SM sifat bayangan dan diagram sinar. Sehingga akan diketemukan S aksen sama dengan 75 cm dan perbesarannya 1,5. Sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Dan ini diagram sinarnya. Gitu ya. Oke. Untuk feedback soal evaluasi 2 mengenai lensa cekung yang memiliki titik fokus 15 cm, jika benda diletakkan pada jarak 40 cm, tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, sifat bayangan, dan lukislah diagram sinarnya. Oke, diketahui karena ini lensa cekung, maka kita langsung tuliskan aja bahwa fokusnya minus 15 cm. Dan S-nya adalah 40 cm. Yang ditanya S aksen, M, dan bayangan yang terbentuk. S aksen nih. S aksennya menggunakan rumus per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan hingga akhirnya ketemu S aksen sama dengan negatif 10,9 cm. Perbesaran bayangannya, kita masukkan nilai mutlak dari S aksen per S. S aksennya tadi minus 10,9 dengan S-nya sudah diketahui adalah 40 cm. Sehingga akan menghasilkan perbesaran bayangan yaitu 0,27 cm. Berarti diperkecil ya. Sifat bayangannya, ingat kalau lensa cekung dia akan selalu menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil dan terletak di depan lensa. Nah, dengan diagram sinarnya adalah seperti ini ya. Karena dia fokusnya adalah minus 15 cm, berarti ini fokus satunya adalah minus 15 cm, sehingga 2F1-nya adalah minus 15 kali 2 minus 30 cm. Nah, S-nya itu 40 cm, berarti S-nya itu berada lebih dari 2F, sekitar di sini ya, 40 cm. Ini jarak bendanya. Yang terus kita akan hitung letak S aksen. Apakah S aksennya itu antara F1 dengan 2F atau bagaimana? Nah, ternyata S aksennya itu dia letaknya 10,9. 10,9 itu kan berarti dia kurang dari F karena fokusnya adalah 15. Berarti ini benar, letak bayangannya ada di sini, gitu ya. Letak bayangannya ada di kurang dari F1 dan bayangannya pun diperkecil, tegak dan maya. Tidak dapat ditangkap oleh layar. Gitu. Oke, paham ya? Gimana nih? Bener nggak? Dari 2 soal, apakah ada yang benar semua atau mungkin beberapa hal yang kurang teliti? Silahkan dicek kembali ya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar dan dia memiliki nilai fokus negatif.
Ini menghitungnya menggunakan rumus persamaan seperti ini, seperti F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen dengan F bernilai negatif. Jadi, biasanya soal itu jebakan, ada yang F-nya berapa. Ingat kalau lensa cekung ditambahi negatif kalau di soal belum diketahui kalau dia ditambahkan negatif. Sifat bayangannya selalu maya, tegak diperkecil, dan bayangan di depan lensa. Sementara lensa cembung itu bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen dengan titik fokusnya bernilai positif, sama menggunakan rumus persamaan seperti F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen dengan F-nya bernilai positif, dan tidak sama seperti lensa cekung yang selalu menghasilkan bayangan seperti ini. Dia sifat bayangannya bergantung pada letak posisi benda berdasar dan dapat kalian analisis menggunakan dalil Edgebach, yang mana R benda tambah R bayangan sama dengan 5. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga jadi tambah paham. Jangan lupa like, terus berikan komentar yang positif, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.